Blockingan. Saya anunya kemana? Ke sana? Ke sana, Pak. Kalau Grab ya nggak salah. Halo, selamat pagi Rati, Ayah dan juga pemirsa. Langsung dari lantai 4 Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait jelang laga kelima atau laga home kedua round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pada malam nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, skuad Garuda Timnas Indonesia akan menjamu tim Samurai Biru Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan untuk mengetahui terkait persiapan, strategi dan juga komposisi materi pemain yang akan diturunkan pada malam nanti, pada pagi hari ini saya juga sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada manajer tim nasional Pak Marji. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih waktunya Pak pagi ini. Kita biasanya Zoom terus, kali ini khusus menghadapi Jepang kita live langsung nih Pak ya, di Hotel Fairmont. Tiba-tiba datang ke sini. Iya. Yang kedua kita ada pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi di negeri ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Opan Lamara. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Opan. Assalamualaikum, Grab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, masih makin segar iya. aja. Pagi-pagi soalnya. Pagi-pagi ganggu waktu tidurnya. Enggak. Kalau saya Makanya sudah langsung disambangin di tempat. Iya, langsung khusus. Kedadak. Untuk TV One. Terima kasih Pak. Ya. Pak Marji, mungkin terkait kondisi pemain Pak, beberapa jam jelang laga penting ini Pak menghadapi Jepang, bagaimana Pak update-nya kondisi pemain sendiri? Baik, update pemain secara keseluruhan 27 pemain semuanya kondisinya sangat baik, tidak ada yang cedera, dan 23 pemain yang akan didaftarkan semuanya kondisinya fit, fresh, dan semalam semuanya melakukan kegiatan biasa, rutinitas, terapi dan lain sebagainya untuk meningkatkan performa para pemain. Salah satu diantaranya harus mengendorkan otot dan sebagainya, kita canda dan sebagainya di ruang di ruang medical room. Semuanya cukup baik kondisinya para pemain, dan itu sebagai modal utama untuk menghadapi pertandingan nanti malam. Jadi bisa dikatakan skuad Garuda siap tempur ya Pak nanti malam Pak ya? Ya, seperti itulah. Mungkin Bang Opan, Ya. melihat ini home kedua, kita laga kelima, Ya. terkait peluang timnas Indonesia sendiri menghadapi Jepang, Bung Opan, pada malam nanti. Iya, grup C ini semakin menarik, terutama bagaimana peluang semakin terbuka bagi semua tim di grup C, termasuk Indonesia juga. Bagaimana tidak, kemarin sore Jepang menghadapi Arab Saudi, mereka bermain imbang tanpa gol. Kemudian kita sebenarnya berharap agar laga kedua tadi malam, jam 8 tadi malam, Bahrain setidaknya bisa imbang juga menghadapi Cina, tapi rupanya Cina menghadirkan kejutan, Krep, ya. Mereka mampu menaklukkan Bahrain di kandang Bahrain sendiri dengan 1-0. Ini membuat persaingan di grup C ini semakin seru, ya, karena dari 6 negara yang ada di sini, praktis dari peringkat 2 sampai peringkat juru kunci yang saat ini dihuni oleh Indonesia, selisih poin hanya 3, ya. 3 atau 4 negara sudah memiliki 6 poin, kemudian Bahrain dan Indonesia 4 dan 3. Ini membuat bagaimana persaingan dengan hasil laga 2 pertandingan di grup C ini semakin ketat. Dan kalau kita melihat bagaimana atau apakah ada kans untuk Indonesia menghadapi Jepang malam nanti, kenapa tidak? Jepang sebetulnya sangat istimewa jika kita melihat bagaimana poin yang mereka telah raih, 10 poin sejauh ini. Tapi menjadi catatan kita adalah bahwa mereka juga tidak terlalu, atau mereka juga memiliki celah sebenarnya, ya. Mereka berhasil ditahan imbang oleh Australia di kandang sendiri, kemudian menyapu yang lainnya dengan kemenangan. Dan ini dari celah yang Australia hadirkan itu setidaknya menjadi pelajaran, bisa dipelajari dengan sangat detail oleh Sinteyong dan timnya, bahwa sebetulnya ada celah untuk bisa mencuri poin di kandang kita sendiri malam nanti. Jadi bisa dikatakan dari hasil antara Jepang menghadapi Australia. Tidak mungkin ya Bang Opan, ya. Semua bisa terjadi di lapangan. Betul. Kita juga berkaca dari bagaimana Indonesia bisa mendominasi pertandingan sepanjang menghadapi Cina di laga terakhir yang lalu. Kalau kita melihat position sekitar 76-77% Indonesia menguasai permainan, tapi kita akhirnya harus kalah
2-1 pada saat itu. Efektivitas yang ditunjukkan oleh Cina di babak pertama membuat kita terkejut dengan 2 gol yang mereka hadirkan pada saat itu. Sekali lagi, kans tidak selalu menjadi milik negara yang memang dari sisi peringkat FIFA jauh di atas kita. Dari sisi data dan fakta juga mereka bermain sangat efektif, sangat agresif. Kemudian hasil yang mereka juga seperti Jepang sudah sangat baik. Sekali lagi, sepak bola di grup C ini menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia, Cina, dan Bahrain tidak bisa dianggap sebelah mata oleh 3 terbesar Asia, Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Baik, mungkin Pak Marji, Pak, mungkin dengan absennya Mes Hilgers di laga malam nanti, tapi kita punya amunisi baru, Kevin Dix. Nah, mungkin gimana Pak Marji melihat sosok pemain yang satu ini dengan kehadirannya bersama skuad Garuda ini? Baik, jadi kehadiran Kevin itu cukup membuat tim itu tambah semangat lagi. Yang pertama, sosok dari Kevin Dix sendiri itu anak yang humble, anak yang baik dan cepat bisa menyatu di tim, bisa canda-canda dengan teman-teman yang lain. Nah, ini modal utama di tim ini, karena saya melihat perkembangan selama Kevin Dix dia gabung dengan kita, latihan pertama, kedua, ketiga, ya dia enak banget dan dia bisa cepat berbaur dengan temannya, dengan cepat dia bisa membangun chemistry dirinya dengan tim ini. Nah, ini modal utama. Artinya tidak ada mes pun, saya kira ini bukan sesuatu yang sangat berat, dikarenakan kan kalau kita melihat posisi pertahanan kita itu cukup kokoh, cukup bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menerapkan strategi yang memang sudah dikasih tahu dan sudah diterapkan oleh Coach Shin dan sudah diajarkan. Ya mudah-mudahan lah nanti akan ada hasil yang lebih baik. Mungkin kan kemarin sempat ada pertanyaan, mungkin pertanyaan saya dan juga mungkin pertanyaan dari publik sepak bola tanah air bahwasanya ini bisa langsung nyetel nggak nih kehadiran Kevin Dix, bisa langsung ngeblend nggak gitu, bisa langsung adaptasi nggak, chemistry-nya bisa langsung dapat nggak nih bersama tim ini? Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi pastikan kita bertanya-tanya nih anak, karena kan kebiasaan itu kan baru ketemu apakah bisa langsung bisa nyetel. Nah, ini yang saya lihat pada diri Kevin ini berbeda gitu. Begitu dia datang, karena dia anaknya humble, dia anaknya itu cepat berbaur, cepat bisa menyesuaikan situasi di tim, sehingga latihan 3 kali itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan saya melihat terakhir kemarin dia bermain latihan terakhir OT itu cukup baik dan insya Allah lah, saya kok meyakini ada sesuatu yang berbeda di kali ini gitu dengan kehadiran Kevin Dix. Artinya chemistry-nya langsung ngeblend ya. Iya, bahasa anak sekarang ngeblend ya. Langsung nyampur. Ya, langsung nyambung gitu, langsung nyambung. Memang apa ya? Pribadi anaknya baik gitu. Pribadi anaknya baik, Kevin. Dan tentu sebagai atlet sangat profesional ya. Sangat profesional. Sangat profesional dia. Oke. Pak Marji, Bung Opan, sebelum kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, mungkin kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Hotel Fairmont Senayan, Jakarta. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita yang semakin seru dan semakin menarik bersama manajer tim nasional dan pengamat sepak bola. Bang Opan, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan Sintayong sendiri, game plan apa yang akan diterapkan saat menjamu nih raksasa Asia yang juga notabene merupakan pemuncak klasmen grup C. Apa kira-kira Bung Opan? Ya, ini masih terlalu pagi Krep untuk kita dapat sedikit bocoran tentang formasi ataupun game plan yang akan diturunkan oleh Sintayong malam nanti. Mungkin 2-3 jam lagi pemberitaan akan mulai ramai menyangkut itu. Tapi kalau kita berkaca dari patron yang menjadi kebiasaan dari Sintayong 3-4-3 atau bisa juga 4-3-2-1, kita akan melihat bahwa menghadapi Jepang menjadi salah satu tim yang tidak hanya terkuat di grup C ini, Krep, tapi juga tim dengan kemampuan mencetak gol yang tersubur. Dan yang menjadi menarik dari Jepang adalah tim ini menjadi satu-satunya tim yang bisa menciptakan 15 gol dan tidak hanya dari 1, 2, 3 pemain, tapi dari 10 pemain sekaligus, ya. Artinya Jepang selama pertandingan yang mereka lakukan di grup C adalah tim yang menunjukkan permainan yang sangat agresif,
pemainan yang sangat kompak, kemudian semua pemain diberikan peran yang sama oleh pelatih untuk bisa mencetak gol. Nah, ini menjadi atensi tersendiri tentu dari Sinteyong, bagaimana mengcover ini, terutama bagaimana kita bisa berkutat menghadapi lini tengah Jepang yang memang sejauh ini menjadi salah satu tim terbaik ya, tidak hanya di grup C ini tapi juga di benua Asia untuk pemain tengah ya, diisi oleh pemain-pemain yang juga sudah bermain di Liga Inggris, yang berempat di Liga Inggris dan juga di Spanyol. Sekali lagi, lini pertahanan akan menjadi konsentrasi tersendiri Sinteyong untuk bisa menghadapi agresivitas dari pemain Jepang. Dan jika kita harus bisa menyarankan, ya paling tidak janganlah membiarkan hanya 3 pemain di belakang. Mungkin tidak salahnya 4, kemudian menempatkan 5 pemain di tengah, kemudian 1 di depan. Oke, jadi begitu kita kehilangan bola, kita 5 di belakangnya. Betul, kita bisa 6 di belakang, ya ditutup oleh 2 pemain tengah, kemudian begitu juga kita saat menyerang Krep, kita bisa menghadirkan 3-4 pemain di depan. Oke, mungkin Pak Marji nih, Pak Marji, sosok manajer itu adalah sosok yang sangat sentral di sebuah tim, baik itu secara teknis maupun non teknis. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Pak Marji juga selalu dilibatkan nggak sih Pak sama Sintayong gitu pada saat diskusi terkait taktikal atau plan A, plan B pada saat lawan gitu melakukan pertandingan gitu, membaca, oh kalau saya nanti gamenya miss gitu nggak jalan, kita akan berubah dengan ini seperti. Mungkin apakah juga diajak diskusi Pak sebagai manajer? Ya. Jadi begini, jadi di tim ini satu untuk semua. Artinya keberadaan saya di tim, ya semua yang terjadi di situ tahu. Dan kita selalu komunikasi. Intinya seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau malam nanti ini udah ada bocoran, udah ada dong Pak. Apakah bermain bertahan dengan mengandalkan counter attack atau sedikit bermain terbuka? Karena kita diuntungkan dengan publik sendiri kan, bermain di hadapan 100.000 lah hampir bisa dikatakan. Dari kemarin sudah tahu, pada saat kita meeting tim sudah tahu bagaimana sih nanti strateginya, terus formasinya seperti apa, game plan-nya seperti apa, semuanya sudah tahu. Tapi itu kan rahasia dapur. Ya, tidak mungkin saya harus sampaikan. Betul. Dan itu jadi selalu diskusi ya Pak ya, dengan Sintayong ya Pak ya. Jadi itu tadi satu untuk semua, kalau di Sintayong selalu begitu. Tapi ya semua itu adalah rahasia dapur, tidak boleh juga kita sampaikan. Mungkin kalau Bung Opan terkait teknis, kehadiran Kevin Dix mungkin di kacamata Bang Opan, seperti apa sosok pemain yang satu ini? Seperti yang dibahas di awal tadi, kemudian disampaikan oleh Pak Marji bahwa sebetulnya Kevin Dix bukan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana chemistry itu tercipta, terutama oleh pemain yang sudah tim yang sudah berjalan mengarungi setengah perjalanan, kemudian kehadiran pemain baru seperti Kevin Dix kali ini. Tadi Bang Marji sudah menjelaskan bahwa pemain ini sangat profesional, bisa langsung ngeblend, bisa langsung nyampur, bisa langsung menyatu dengan teman-temannya. Dan dalam beberapa latihan yang tentu dihadiri langsung oleh Bang Marji juga melihat bahwa Kevin Dix insya Allah akan bisa menambah kekuatan yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Nah, profesionalisme pemain yang satu ini juga sudah teruji di liga-liga di Eropa yang dilakoninya, sehingga saya juga meyakini bahwa terlepas dari problem tentang chemistry, apakah bisa tercipta langsung dalam laga yang sangat krusial nanti malam menghadapi tim yang sangat kuat. Sekali lagi, Kevin Dix akan memberikan tidak hanya motivasi, tapi juga bisa menambal apa yang kita butuhkan dalam laga nanti malam. Mungkin Pak Marji, terkait penentuan kapten pada nanti malam. Akhirnya kan diputuskan JIZ yang akan mengemban tugas sebagai kapten malam nanti. Nah, ini seperti apa? Apakah bisa dipastikan bahwasanya Asnawi Mangkualam akan diparkir dan akan bisa dimainkan setelah babak kedua atau seperti apa mungkin Pak Marji? Asnawi kan nggak kita panggil. Asnawi nggak hadir ya? Asnawi nggak kita panggil. Memang pemilihan kapten tim itu dari awal dari Asnawi dulu ke J itu adalah berdasarkan penilaian kita semuanya. Jadi berdasarkan penilaian Coach Sintayong, tim kepelatihan juga saya, dan juga mendasari dari apa yang disampaikan oleh para pemain kepada saya juga. Artinya kan dari pembicaraan anak-anak semua, terus leadernya seseorang bisa membawa tim. Akhirnya waktu itu awal-awal menggantikan Asnawi, kita sepakat pilih J sebagai kapten. Dan memang J ini saya cukup
cukup tahu dirinya karena saya sering bicara sama dia, dan leadernya memang sangat-sangat oke, dan dia jiwa merah putihnya luar biasa, bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu tadi, J itu ketika ada temennya dalam kondisi yang mentalnya turun, dia langsung bicara. Dia langsung bicara, dan dia bisa langsung jadi partner, diajak bicara, exit, keluarnya seperti apa, solusinya seperti apa gitu. Sehingga teman-temannya itu nyaman dan senang dengan keberadaan J. Sosok leadershipnya sangat memang sangat bagus. Di lini ya, belakang juga. ya, sangat bagus. Itu sudah kita buktikan berulang. Dia juga tidak akan pernah membedakan saya pemain bintang, terus mungkin yang lain pemain biasa, enggak. Semuanya sama. Dia menganggap bahwa ini adalah tim satu untuk semua, dan itu selalu diterapkan kepada J dan selalu dikatakan. Satu contoh yang mungkin saya juga agak terkejut itu ketika dia melakukan kesalahan, walaupun itu hanya telat sebentar saja, dia langsung berdiri, begitu kumpul semua di meeting tim, dia langsung berdiri minta maaf ke teman-teman semua. Itu enggak, saya belum pernah menemukan hal seperti itu. Nah, itulah sosok-sosok seperti itu yang memang dihargai oleh teman-teman semuanya di tim ini. Nah, sekarang dengan keberadaan J ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Idealnya seperti inilah kapten tim, seperti itu. Ya, itulah manfaat yang bisa kita dapatkan jika timnas dihuni oleh pemain sekaliber J Itzes, ya, mega bintang yang bermain di kasta tertinggi Italia. Sebetulnya keberadaan J Itzes sebagai motivator bisa kita lihat bagaimana padunya dia di belakang bersama Rizky Ridho, ya. Pemain yang hanya bermain di Persija dalam tanda kutip, bersama J Itzes yang bermain di kasta tertinggi di Liga Italia. Rizky Ridho kan selama adanya J Itzes kita melihat bagaimana performanya dari satu laga ke laga yang lain semakin luar biasa. Saling nutup. Ray J Itzes ini tidak kecil terhadap keberadaan atau kebangkitan seorang Rizky Ridho. Nah, kita berharap malam nanti J dan Rizky ini jangan diutak-atik lagi, diberikan waktu bermain sejak menit awal, ya. Dan sebetulnya saya tidak terlepas dari kritik saya dari setiap laga terhadap Sinteyong tentunya, Krep, bahwa selain faktor chemistry harus bisa cepat didapatkan oleh pemain-pemain di bawah asuhan Sinteyong, oleh beberapa pemainnya berkumpul pada saat Indonesia menjelang pertandingan seperti ini, bagaimana Sinteyong tidak terlalu konsisten dengan perubahan yang selalu menghadirkan kejutan, ya. Dan sebetulnya buat kita itu bukan menjadi kejutan yang positif sebetulnya, tapi agak sedikit riskan, membahayakan, terutama di lini pertahanan. Berilah kesempatan lebih sering J dan Rizky Ridho. Percayalah, dua pilar ini menjadi terbaik di lini pertahanan kita saat ini untuk Indonesia. Oke, Bang Opan, sebelum kita lanjutkan lagi, Bang Opan, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini, tetap di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, tempat Timnas Indonesia menginap. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama manajer Timnas Indonesia dan juga pengamat sepak bola. Pak Marji, mungkin kultur sepak bola di Indonesia ini kan berbeda dengan di luar. Kalau di luar mungkin manajer, coach itu satu, pelatih. Tapi kalau di Indonesia ini ada manajer, ada coach. Nah, mungkin Pak Marji sebagai manajer, one day before, apa yang difokuskan oleh Sintayong sendiri untuk menatap laga malam nanti? Dan juga mungkin kegiatan pagi hari ini nih, menjelang pertandingan malam nanti, mungkin Pak, apa Pak bisa dirinci, Pak? Ya. Jadi yang dipersiapkan oleh Coach Sintayong adalah yang pertama, sama-sama dengan saya menjaga mentalitas pemain agar tetap pada konsisten terbaik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fokusnya Coach Sintayong adalah menyiapkan game plan sesuai dengan lawan yang kita hadapi. Termasuk bagaimana strategi yang paling tepat supaya anak-anak betul-betul bisa menjalankan itu. Person to person, masing-masing anak-anak sudah betul-betul diajari sama Coach Sintayong pada saat meeting tim satu-satu, kamu harus berbuat apa, di masing-masing posisi kamu harus bagaimana, semuanya detail sudah disampaikan kepada para pemain. Itu memang tugasnya Coach Sintayong, bersama-sama dibantu oleh tim kepelatihan dan tim analis untuk bisa tahu seperti apa sih lawan yang kita hadapi. Dan itu sudah semua.
Terus yang pagi hari ini kegiatan pagi hari bangun pagi, ini apakah dicek sama dokter gimana kesehatan ya. pemain? Ya, jadi gini, pagi hari ini anak-anak bangun, ini sudah bangun semua, sebentar lagi breakfast, sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, nanti tim dokter biasa langsung, Mr. Choi langsung nanya satu-satu ke para pemain, bangun tidur bagaimana kondisinya, fresh atau tidak, ada yang bisa tidur atau tidak, dan sebagainya detail sekali. Ketika ada sesuatu, langsung ditangani, seperti itu. Atau mungkin kalau ada yang merasa masih tidak nyaman dengan kondisi ototnya, tubuhnya, langsung ditangani tim terapi. Jadi semua pagi ini sangat detail karena memang kebiasaan kami itu di tim ketika menjelang pertandingan, hari ini adalah hari super sibuk. Detail betul, intens, tim dokter tanya satu-satu, baik di ruang makan pada saat breakfast atau setelah breakfast datang ke kamar masing-masing, itu detail sekali. Nanti siang ada biasa, stretching. ya stretching siang jam 1, jam 11 sebelum makan siang. Setelah itu udah fokus meeting tim. Dan ya biasa kami di tim kepelatihan, manajer dan juga pelatih, head coach, tim kepelatihan semuanya biasa kita suka diskusi apa-apa yang harus kita lakukan. Ya ada beberapa plan A, plan B, plan C, semuanya lah detail kita. Itu sudah kita lakukan rutin seperti pertandingan sebelumnya dari dulu seperti itu. Oke. Bung Opan, mungkin terkait kita lihat di grup C ini, peluang Indonesia sendiri kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya juga kan tadi malam Cina akhirnya bisa mengalahkan Bahrain. Iya, dan juga Arab juga bermain ditahan oleh Arab Saudi. imbang. Bahkan nyaris kalah Nah, ini gimana kira-kira peta kekuatan di grup C sendiri? Ya, saya ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana head to head antara Indonesia dan Jepang sebetulnya, Krep ya. Bahwa tadi Bang Matius sudah sempat menyinggung tentang mental pemain. Mungkin tidak salahnya Bang agak sedikit diungkit sejarah pertemuan antara Jepang dan Indonesia sejak tahun 60-an sampai 2023 di Januari kemarin ya, bahwa sebetulnya Indonesia punya sejarah manis juga menghadapi Jepang. Tidak melulu kalah ya, dari 16 kali pertemuan misalnya kita 5 kali menang, 3 kali draw, bahkan kita pernah menggebuk mereka 7-0 walaupun itu 50 tahun lebih yang lalu. Dan kalau kita berkaca pada pertemuan terakhir di Januari 2023 di Qatar, di Piala Asia, sebetulnya di babak pertama kita sempat mengejutkan mereka ya, walaupun akhirnya kita sempat kalah 3-1. Artinya Indonesia kalau bisa kita sarankan tetaplah bermain terbuka setidaknya di babak pertama. Karena kita punya kekuatan, kita punya materi untuk itu yang jauh lebih baik jika dibanding materi kita di Januari ya. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang kans di grup C seperti pertanyaan dari Krep tadi, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Indonesia masih punya peluang. Semua tim di grup C ini praktis baru Jepang yang hampir aman ya, dengan digdayanya Jepang hingga laga keempat di grup C ini, dan akan menyisakan persaingan di 5 tim lainnya ya. Kalau kita berkaca bagaimana hasil dari Australia, Arab Saudi kemarin, kemudian Cina memberikan kejutan di kandang Bahrain, kemudian Indonesia bisa menahan Arab dan juga Australia di 2 laga sebelumnya, maka sekali lagi mudah-mudahan penambahan pemain teranyar DIK bisa memperkuat kita untuk bisa kembali membuka peluang bersaing. Peringkat 2 mungkin berat, 3-4 bisa lah kita berada di situ. Mungkin Pak Marji terakhir singkat saja mungkin Pak, mungkin ini pertanyaan saya dan juga mungkin pertanyaan publik sepak bola. Kan selama ini yang didatangkan nih pemain belakang terus nih Pak. Mungkin ada nggak sih Pak pemain depan gitu Pak yang menjadi PR nih, karena pemain depan juga menjadi PR juga nih Pak. Ya, mungkin gimana Pak? Apakah ada amunisi baru Pak main depan Pak? Ya, itu memang jadi catatan kita dan Ketua Umum juga sudah menyampaikan itu. Tinggal kita tunggu saja. Saya tidak perlu bocorin. Ya, kemungkinan itu pasti ada. Tinggal waktunya kapan. Mudah-mudahan nanti bulan Maret ada, mudah-mudahan. Tapi kembali lagi, kalau berkaitan dengan itu semua, kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Ketua Umum. Ya. Atas dasar rekomendasi dari Coach Sintayong. Yang pasti non teknisnya bonus sudah disiapkan dong buat kalau poin nanti. Kalau itu nggak perlu disampaikan. Berharap agar pemain yang datang terutama di depan itu betul-betul yang kualitasnya teruji dan sering bermain di klubnya, tidak hanya cadangan ya. Terima kasih Pak Marji atas waktunya. Terima kasih. Bang Opan, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, itulah pemirsa bincang-bincang saya bersama manajer tim nasional juga pengamat sepak bola. Semoga doa dan dukungan publik sepak bola tanah air pada malam nanti tentunya bisa membakar dan
menyemangati skuad timnas Indonesia untuk bisa mencuri poin di laga yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan. Kembali ke studio bersama Ayah dan Putri. Ya baik, terima kasih Faisal Krep. Tadi kita dengarkan ya Maria ya, peluang kita ada nih melawan Jepang nih. Walaupun mungkin tidak mudah karena kita tahu ya bagaimana jejak dari Jepang ini cukup kuat. Tapi kita diuntungkan dengan menjadi tuan rumah begitu dalam pertandingan laga nanti malam. Ya harusnya full support Betul. nanti untuk timnas kita yang akan berlaga pada hari ini ya. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan ajak Anda untuk berdiskusi terkait dengan fenomena judi online di mana Kemenkom Digi saat ini sudah bekerjasama dengan OJK dan juga kemudian Kejagung untuk memberantas fenomena judi online hingga ke akar-akarnya. Sesaat lagi informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi.